Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Somadi, guru mata pelajaran fikih di MA Yayasan Tarbiyah Islam Mulin, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PET 1 tahun 2025 LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran. Baik, berikut video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Di hari ini kita bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran materi fikih. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa kita buka dengan doa baca surat Fatihah. Kita doakan semoga guru-guru kita semua, keluarga kita, khususnya kedua orang tua kita yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan yang sudah meninggal semoga mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi sidqi ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita sebelum pembelajaran mari kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia secara bersama-sama. Ahmad Nurul Hadir, angkat tangan ya. Arina Akmalia, angkat tangan. Itu ya. Apa lagi? Arina Akmalia. Jihan Nur Aini. M Afrik Alaina Soboro. Muhammad Anwar Siddiq. Muhammad Faisal. Muhammad Masum Mauludin.
Murtafidah Razia, Julia Nur Sakinah, Juliana Samsul Al-Falah, Muhammad Aziz, Maulana Ahmad Ardi Zakaria, Aruni Lailatul Istiqomah, Muhammad Iqbal, Kaila. Kemarin kita sudah mempelajari daripada bab pemulasaran jenazah. Sebelum saya lanjutkan hari ini praktek pemulasaran jenazah yang kedua, yaitu mengkafani jenazah. Nah, hari ini kita praktek langsung. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah praktek memandikan jenazah. Saya review dulu sebelum memulai pembelajaran. Coba siapa yang bisa menjawab, angkat tangan dulu. Saya sebut namanya. Setelah itu jawab dengan suara yang lantang. Siap semua? Ya. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang sudah meninggal adalah, coba sebutkan. Ya, silakan Afrik. Memandikan, Mengkafani, mensolati, mensolati, jenazah. menguburkan. Betul apa tidak? Betul. Tepuk tangan dong. Saya tanya lagi. Apa hukum pemulasaran jenazah bagi seorang muslim? Oh ya, silakan ya. Apa hukum pemulasaran jenazah? Fardu kifayah, betul? Kalau betul kasih apresiasi. Pertanyaan selanjutnya, coba siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian daripada fardu kifayah? Saya, Pak. Silakan Devi, jawab dengan suara yang keras. Fardu kifayah adalah kewajiban yang dilakukan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain tidak berdosa. Tetapi jika tidak ada satupun yang melakukan, maka semua orang yang berdosa. Gimana, betul apa jawabannya Devi? Betul atau tidak? Betul. Hari ini kita praktek. Harapannya setelah praktek langsung kalian bisa mengetahui dan bisa mempraktekkan bagaimana cara mengkafani jenazah. Nah, karena ada jenazah laki-laki dan juga jenazah perempuan, maka hari ini kita dibagi dua kelompok. Pertama adalah kelompok laki-laki, yang kedua adalah kelompok perempuan. Untuk kelompok yang pertama nanti kita praktek mengkafani jenazah laki-laki. Yang perempuan sementara kalian memantau. Setelah itu gantian. Selesai kita praktek mengkafani jenazah laki-laki, baru kita gantian kelompok yang kedua, yaitu kelompok perempuan. Kalian nanti mempraktekkan mengkafani jenazah perempuan. Sebelum kita memulai praktek mengkafani jenazah, saya putar dulu cara mengkafani jenazah videonya. Oke, silakan kalian simak dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mengkafani jenazah. Ya. Seperti yang sudah kita simak bahwa mengkafani jenazah dan definisi kafan itu adalah sesuatu yang menutupi jenazah, Dan langsung saja kita akan mulai dengan jenazah laki-laki terlebih dahulu. Ya. Di sini untuk jenazah laki-laki ada 3 lipat. Ada tiga lipat kain kafan, dan kain kafan ini boleh dengan kain yang warna putih ataupun yang lainnya, yang disesuaikan dengan kain putih. Langsung kemudian kita cara
Nah, kalian sudah tonton barusan video praktek mengkafani jenazah. Setelah ini kita praktek langsung. Kita mulai praktek mengkafani jenazah laki-laki dulu ya. Nah, saya butuh model untuk jadi jenazah dan juga untuk yang mengkafani jenazah. Satu orang bertugas sebagai jenazah, tidak perlu mati dulu. Yang 4 orang bertugas untuk mengkafani jenazah. Saya panggil Aziz. Aziz, silakan maju ke depan. Afrik, Maksum, Iqbal, dan Roni. Yang pertama adalah kita siapkan talinya dulu. Talinya sebanyak 5 atau berapa tuh boleh. Afrik, silakan Afrik. Tali yang kecil, tali yang pocong sama ujung kaki. Yang itu tali yang diberikan. Yang pertama adalah siapkan tali yang lain, silakan mantau prosesnya. Siapkan tali, biasanya 5 atau berapapun boleh. Setelah itu yang kedua adalah ini sudah kita siapkan kain. Yang kedua adalah hamparkan kain di tengah untuk yang laki-laki. Pakai nafas ya. Nafas sih. Nafas sih. Dicuri. Hah? Dicuri. Dicuri. Nafas sih. Serius. Namanya cuma bahasa. Tapi Jadi yang kain ya, kakinya itu nanti yang ujung kaki sama yang kecil itu ujung kaki sama tali pocong. Nah, oke. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu kain yang kedua dihamparkan agak serong ke kanan. Kanan berarti sebelah kanannya mayit, sebelah kanannya jenazah. Oke. Sebelah kanan jenazah. Pasang dari depan, pasang. Setelah itu kain ya, cukup benar. Setelah itu kain yang ketiga tampakkan di sebelah kiri jenazah. Yang lain, jadi untuk yang jenazah laki-laki kainnya cukup 3 helai. Oke, kain yang pertama dihamparkan di tengah, yang kedua agak serong ke kanan, yang ketiga agak serong. Setelah itu taburkan wewangian. Taburkan wewangian biar kondisi jenazahnya bau harum. Setelah itu angkat pindah jenazah. Coba sebentar. Nah, kondisi jenazah harus tetap tertutup. Harus tetap tertutup. Jadi setelah dimandikan, ketika dimandikan juga ditutupi, auratnya ditutupi. Begitu juga ketika akan mengkafani jenazah. Silakan diangkat, pindah ke kain kafan. Baik, setelah itu ikat kedua ibu jari. Kedua ibu jarinya diikat. Dan posisi tangannya disendekapkan. Posisi tangannya disendekapkan seperti orang sholat. Sudah ya, berarti ini sudah. Setelah itu tutup lubang di tubuh. Tanpa melihat orangnya.
lubang atas, lubang depan, belakang, lubang telinga, lubang hidung, semuanya di lubang mulut. Dan juga lubang depan belakang. Lubang depan belakang tanpa melihat jenazah, tanpa melihat auratnya. Juga lubang depan diangkat pelan-pelan. Di situ. Ya, pelan-pelan. Ini ditekan di sini, narinya biar silakan lipat kain yang ketiga, kain yang serong begini dulu. Kain serong dulu, lipat. Kain yang paling atas dilipat. Dan juga kain yang kedua. Langkah selanjutnya yaitu sekarang ditarik kain penutup secara pelan-pelan. Sambil di pelan-pelan. Itu tutup kain yang paling bawah. Yang terakhir adalah mulai ikat tali kain kafan. Dengan ikatnya bukan mematikan karena nanti ketika dimasukkan ke liang lahat perlu tali diikat dengan tali yang tidak paten yang Nah, jadi seperti itu inilah cara mengkafani jenazah. Baik anak-anakku, itulah tadi cara praktek mengkafani jenazah laki-laki. Sekarang kita ganti kelompok yang kedua, kelompok perempuan. Sekarang kita ganti cara mengkafani jenazah perempuan. Untuk yang laki-laki sekarang mengamati. Nah, untuk yang perempuan ini beda. Kalau tadi jenazah laki-laki itu berapa tadi kayaknya? 3. Tapi untuk perempuan itu ada 5 helai kain. Yang kedua itu kain penutup seluruh tubuh, itu agak besar, agak lebar. Untuk seluruh tubuh 2 helai kain. Setelah itu ada gamis. Gamis itu nanti yang menutupi kira-kira dari leher ke kaki, makanya nanti diukur kalau ada yang muda. Yang keempat adalah izar. Izar itu yang menutupi antara pusar sampai kaki seperti sarung. Setelah itu baru yang kelima adalah himar. Himar itu seperti kerudung. Baik, langsung kita mulai praktek mengkafani jenazah. Kita butuh sama seperti laki-laki. 5 model, 1 sebagai jenazah, 4 siswa bertugas untuk mengkafani jenazah. Jenazahnya saya panggil Yuliana. Ya, yang nama agak kecil apa? Terus yang keempat saya panggil Karin. Karin. Jihan, Taylor sama Revia. Jenazahnya baik Bapak, sekarang kita hafalkan dulu kainnya. Nah, kalau yang laki-laki tadi tenang dulu, tapi untuk yang perempuan serong ke kanan. Kain yang kedua dihafalkan agak dari kiri. Dari kanan. Kain yang ketiga yaitu gamis. Nah, gamis itu kira-kira dari leher, gamis perempuan dia dari leher. Ini sekali.
Gamis tegak ke atas, kira-kira dilihat. Selanjutnya yaitu izar. Ya, buyur. Oke, agak ke atas, agak ke atas. Atas. Setelah itu yang terakhir adalah himar. Himar itu kerudung. Nah, karena kainnya nggak ada lagi, kita pakai kain kerudung. Setelah itu taburkan minyak wangi. Baik, kalau sudah kita mulai pindah jenazah. Nah, pindah jenazahnya. Sekarang kita mulai lipat kain satu persatu. Yang pertama adalah kita lipat dulu kerudungnya dulu. Himar. Oh, sebentar. Tangannya disendekapkan dan jari diikat. Jarinya diikat, tangan disedekapkan seperti orang sholat. Setelah itu tutup semua lubang pada tubuh. Ingat jangan menutup lubang tanpa melihat auratnya. Tanpa melihat. Ini ditutup bisa. Nomor 1. Mulut juga ditutup, lubang belakang juga ditutup pelan-pelan. Nah, kalau sudah lubang jenazah ditutup semua, kita mulai lipat kain. Yang pertama adalah himar. Himar itu kerudung. Orang berkerudung ya. Lipat kayak kerudung. Setelah itu apa namanya? Bizar ditekuk bizar. Kain bizar. Setelah itu gamis juga gamis juga ditekuk. Setelah itu ditarik kain penutup pelan-pelan disembunyikan. Terakhir di sana dikasih roti doang. Tarik pelan-pelan, tarik pelan-pelan. Kain yang dulu. Jadi ini dulu. Itu kain celana. Ingat ya, ikatan tali jangan yang paten, yang mudah dibuka. Alhamdulillah anak-anakku kita sudah mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan juga jenazah perempuan. Harapannya anak-anakku setelah kita praktek kalian bisa mengamalkan masyarakat. Besok kalau ada tetangga, apalagi keluarga yang meninggal, kalian jangan canggung untuk turut mengkafani tetangganya tersebut. Al-ilmu bila amal, as-sajari bila amal. Ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah-buahan. Tapi kalau pohon ada buahnya, itu ditunggu oleh orang yang memanen karena ada buahnya. Maka ilmu bila amal, as-sajari bila amal. Ilmu tanpa amal itu bagaikan buah bagaikan pohon tanpa. Itu saya tekankan lagi anak-anak, silakan kalian amalkan apa yang kalian peroleh hari ini di tengah-tengah. Cukup sekian anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.